Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esar Asazili. NIM saya adalah F1D022070. Saya dari kelompok 19 ingin menampilkan responsi saya tentang bagaimana menampilkan NIM saya sendiri, yaitu F1D022070 dengan menggunakan 7 segmen dan juga D flip-flop. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita sudah berada di software Electronics Workbench-nya atau EWB-nya. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaiannya yang menggunakan D flip-flop dan satu 7 segmen. Nah, di sini saya akan mulai mencoba untuk menjalankan rangkaiannya. Ya, cukup sampai di situ. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja dari rangkaian ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gerbang N, yang dimana masing-masing gerbang mewakilkan satu digit NIM kita sendiri. Kemudian di sini ada gerbang OR dan juga D flip-flop, masing-masing juga menggunakan 7 buah. Kemudian di sini juga ada semacam kotaknya ya, untuk kita mengalirkan tegangan positif dan negatif. Kemudian di sini ada ground untuk dimasukkan ke dalam tegangan negatif pada kotaknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerjanya. Baik, yang pertama, key action dalam D flip-flop ini masing-masing mewakilkan nilai 1 dan juga 0. Jadi key itu 1 dan key action adalah 0. Kemudian pada gerbang N pertama, di sini kita akan masukkan input 0 untuk semua inputannya. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, semua inputannya berada di key action alias 0. Kemudian outputan dari gerbang N tersebut akan masuk ke dalam gerbang OR yang ada di sini. Yang dimana jika di gerbang N ini melambangkan digit F, maka tentu saja inputan pada gerbang OR-nya harus menjadi 1111. Satunya 4 kali, yang mana dalam bentuk heksadesimal itu adalah F. Dan mari kita lihat 1 1 1 1 0 0 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah F. Kemudian pada gerbang N selanjutnya, ini dalam D flip-flopnya, inputan dari gerbang N-nya adalah D flip-flop dari outputan F. Seperti yang teman-teman bisa lihat, F adalah 1111, yang mana paling bawah ini mewakilkan yang paling kanan pada heksadesimal. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada 1 1 1 1 0 0 0. Sehingga di sini gerbang N ini akan menghasilkan output F. Tapi outputnya ini, maaf sebelumnya, gerbang N ini inputnya adalah F dari yang gerbang N sebelumnya. Output dari gerbang N sebelumnya akan menjadi input pada gerbang N berikutnya, yang mana inputnya itu adalah F. Sehingga ketika gerbang N yang kedua ini mengeluarkan output, dia tentunya akan melanjutkan digit dari yang telah ada pada NIM saya sendiri, yaitu 1. Dan dimana 1 itu adalah 1 0 0 0 0 0 0. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, dia hanya masuk ke dalam satu gerbang OR saja. Kemudian output dari gerbang N kedua ini akan menjadi input lagi ke gerbang N ketiga, yang mana pada gerbang N ketiga ini adalah mewakilkan alias menampilkan output D pada NIM saya, yang mana D itu adalah, jika dibaca dari paling kanan, adalah 1011. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini sudah masuk key dari D flip-flopnya, key action,
key, key aksen. Nah, outputnya seperti ketiga gerbang N sebelumnya, outputnya akan dimasukkan, akan menjadi input lagi ke gerbang N berikutnya, yang mana itu adalah 0. Kenapa 0? Karena setelah D adalah 0. Kenapa 0 masuk ke dalam gerbang OR ini? Nah, karena dalam D flip-flop, di dalam D flip-flop itu sendiri sudah ada namanya negasi, yang mana itu akan membalikkan hasil sebelumnya, yang mana misalnya kita memasukkan input 1, maka dalam D flip-flop ini akan mengeluarkan output 0. Itulah kenapa pada gerbang N yang menampilkan angka 0 hanya ditaruh ke dalam satu gerbang OR. Yang kemudian gerbang OR ini akan masuk ke dalam D flip-flopnya dan akan dinegasikan kembali oleh D flip-flop dan akan keluar lagi sehingga menjadi input pada gerbang N selanjutnya, yaitu gerbang N keempat yang akan menampilkan angka 2 dalam digit NIM saya. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, angka 2 itu adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Hanya pada 2 saja dia bernilai 1. Maaf. Hanya pada 2 saja dia bernilai 1, yang mana itu akan menjadi input pada gerbang N tersebut, sehingga output yang keluar tentunya akan masuk lagi ke gerbang OR, yang mana itu adalah OR yang akan yang inputnya adalah terletak pada nilai 2 dalam biner, dalam desimal, maaf sebelumnya, yang dimana jika dibaca dari sini ini adalah 0, 1, 0, 0, 0, dan ini berarti 2. Selanjutnya pada gerbang N berikutnya itu adalah 2 lagi, sama seperti sebelumnya. Di sini dia masuk ke dalam gerbang OR yang sama. Kemudian pada gerbang berikutnya lagi adalah 0 lagi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini di atasnya ini dia sama-sama masuk ke dalam satu gerbang OR saja dan masuk ke dalam D flip-flop dan akan dinegasikan di dalamnya sehingga nilai yang keluar adalah 0. Kemudian selanjutnya pada gerbang N selanjutnya adalah menampilkan angka 7. Di sini teman-teman bisa lihat di 2 titik ini juga ada angka 7, jadi di sini 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Jika dibaca ini 1, ini adalah 2, ini adalah 4, jika ditambah hasilnya adalah 7. Kemudian pada outputnya akan masuk lagi ke gerbang N yang terakhir yang akan menampilkan angka 0 pada NIM terakhir, digit NIM terakhir saya. Tentu saja ini masuk ke dalam satu gerbang OR juga seperti yang telah saya jelaskan sebelum-sebelumnya pada gerbang OR yang kedua gerbang OR di atas ini, yang mana dia adalah yang mana inputnya adalah output dari angka 0 dalam digit NIM saya, yang dinegasikan di dalam D flip-flop ini sendiri, sehingga yang keluar adalah kebalikan dari inputan tersebut. Nah, selanjutnya dalam 7 segmen yang telah dipasang ini, kita akan memasukkan inputannya itu ke dalam 4 segmen, ke dalam 4 output key paling pertama. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di sini, dan di sini. Dan jika tidak jalankan maka akan menampilkan digit NIM saya. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit mengklarifikasi bahwa di sini hasil display dari rangkaian ini saya rasa masih ada yang sedikit keliru, karena dalam 7 segmen ini seharusnya dia tidak stop di angka 0, melainkan dia harus menampilkan angka 70 dulu,
baru dia akan restart lagi ke F. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ilmu yang saya miliki masih belum bisa untuk memahami bagaimana solusi dari apa masalah yang ada pada rangkaian ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata, apabila ada kalimat yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Ini adalah berdasarkan penelitian saya, berdasarkan pekerjaan saya, walaupun saya juga masih dalam tahap belajar. Saya harap teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini bisa mengerti dan bisa mengambil sedikit pelajaran yang bisa diterima. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.